Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak Sigit. Sehat Bu Sri. Alhamdulillah sehat. Begini Bu Sri, saya akan melakukan supervisi terhadap praktik coach jenengan. Kira-kira yang kompetensi apa yang ingin disupervisi Bu Sri? Iya Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya terkait dengan pertanyaan yang berbobot Pak. Di pertanyaan berbobot. Jadi selama ini Betul bagaimana, Pak. bagaimana kondisi pertanyaan yang kemampuan kompetensi pertanyaan berbobot dari jenengan? Saya merasa kalau saya masih bingung kadang untuk bisa membuat sebuah pertanyaan yang baik, yang bisa apa ya membuka Koci untuk mau terbuka, lebih terbuka. Pertanyaan yang berbobot itu menurut saya masih sulit saya buat ketika melakukan percakapan dengan Koci. Oh gitu. Terus nanti targetnya Bu Ibu untuk kemampuan membuat pertanyaan berbobot saat coaching, targetnya bagaimana? Ya setidaknya kalau diskalakan mungkin saya berada di skala 8 lah Pak. Kalau Nah, saya merasa sekarang saya kan masih di skala 5 lah Pak, masih kurang baik dalam membuat pertanyaan yang berbobot. oke, nanti akan saya bantu ya Bu. Jadi terus nanti ini praktik dengan coachingnya sebagai coachingnya siapa? Nanti saya ada dengan Bu Eneng Pak. Oke, silakan untuk komunikasi dengan Bu Neng ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama. Assalamualaikum Bu Eneng. Waalaikumsalam Ibu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat sih. Tapi masih ada Alhamdulillah. sesuatu yang mengganjal di hati dan di pikiran sih Bu. Oh ya, apa itu yang mengganjal dan apa ya yang selalu terpikirkan itu? Apa itu Bu? Eh, saya itu masih mempunyai problematika yang sangat rumit gitu. Aduh, sekali ya Bu. Saya itu Bu mengajar kelas 6 ya Bu. Kelas 6 ini kan merupakan grade yang paling tinggi di sekolah dasar ya Bu ya. Tingkatannya tuh paling tinggi. Mm, Tapi saya ya. ini heran ya, ke anak-anak saya mau mengkerucutkan saja deh ke satu pelajaran, ke pelajaran Mm-mm. matematika. Pelajaran Mm-mm. matematika kan Mm-mm. mulai dari SD, SMP, SMA Mm-mm. pasti ada yang namanya hitung-hitungan ya Bu ya. Betul. Nah, di sini saya kok nggak ngerti banget, nggak paham. Anak-anak kok sulit sekali diarahkan untuk paham ke matematika itu sedikit-sedikit. Oh. Ibu nggak ngerti, padahal saya udah menjelaskan dengan Mm-mm. runtut, dengan jelas, sejelas-jelasnya. Tapi anak masih tetap aja nggak mengerti, begitu Bu. Itu mungkin yang akan saya konsulkan dengan Ibu, kok Bu, kenapa kayak gitu anak-anak gitu Bu. Oh, begitu. Jadi, agenda pertemuan kita ini akan membahas permasalahan Bu Neng tentang murid-murid yang belum paham tentang pelajaran matematika ya Bu Neng. Iya Ibu, seperti itu kurang lebihnya. Lalu, apa yang ingin didapatkan setelah percakapan kita kali ini? Hmm, saya menginginkan anak-anak saya itu, para murid-murid saya itu paham, cepat paham apa yang saya ajarkan mengenai matematika itu pengennya itu gampang terserap gitu dan bisa eh, bisa Begitu. eh, bisa tertanam sampai nanti udah SMP SMA-nya bisa tertanam, jangan sampai sekarang belajar besok lupa. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu. Iya, ya.
Mungkin Bu Neng bisa menceritakan situasi pembelajarannya seperti apa sih ini sampai ibaratnya Bu Neng mau berkonsultasi dengan saya. Mungkin Ibu bisa ceritakan? Ya, sekolah kami itu berada di tengah kota, enggak terlalu kota, enggak terlalu kampung seperti itu istilahnya ya. Jadi apa eh kalau dalam bahasa Sunda itu kagok lah apa ya, tanggung. Keluarkan Tanggung, ya. tanggung, kota enggak, kampung enggak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kulturnya itu yang mempengaruhi anak-anak juga. Terus sekolah Oh, kami begitu. itu siswanya yang tidak terlalu banyak, yang kebetulan di kelas Mm-mm. 6 itu berjumlah sekitar 6 siswa. Walaupun anaknya itu sebanyak 6 siswa, tapi anak-anaknya itu kurang banget memperhatikan. Walaupun saya udah berderet, ya bangkunya itu udah benar-benar berderet, kayak gitu. Udah suruh kalau memperhatikan itu pasti anak memperhatikan, anak yang tidak memperhatikan pasti kelihatan kan Bu, seperti itu. Orang Iya, anaknya juga ada 6 gitu. iya. Tapi anak itu susah sekali untuk menyerapnya. Jadi Mm-mm. anak itu Ya, nggak ya, bisa ya, ya. konsentrasi, entah apa itu yang menyebabkannya gitu. Saya juga Mm-mm. masih berpikir itu anak kok seperti ini, padahal kan cuma Mm-mm. 6. Kalau dalam kasarnya ya Bu, anak 6 kan gampang bisa pintar semua bilangnya Iya, kan gitu ya. iya, iya, betul. Bu, Jadi, situasinya mm-mm. Kalau menurut Bu Neng, apakah semua materi di pelajaran matematika itu anak mengalami kesulitan, Bu Neng? anak itu dari saya masuk kesulitannya itu lewat perkalian dan porogapet. Itu kan merupakan Oke. awal dasar ya Bu ya, yang namanya perkalian dan Mm-mm. porogapet. Pas pertama saya masuk kelas 6, saya sudah menekankan ke anak bahwa yang namanya porogapet dan perkalian itu kalian harus hafal dan harus mengerti seperti apa jalannya. Mm-mm. Ada sekitar berapa siswa yang mengerti, ada sekitar 4 lah yang paham, dan 2 ini tidak begitu memahami bagaimana caranya porogapet dan perkalian, apalagi kalau perkaliannya itu bersusun. Itu Ibu. Oh, begitu. Jadi lebih fokus ke perkalian dan porogapet ya, Ya, Bu Neng ya. ya. Nah, Mm. mm-mm. Kira-kira kenapa ya, Bu? Anak-anak tuh bisa tidak perkalian dan porogapetnya masih agak kurang. Bukankah ini sudah di kelas 6 ya, Bu ya? Kira-kira Iya, menurut Ibu apa itu yang iya. mempengaruhi gitu? Saya juga masih terus berpikir ini anak sih kenapa? Padahal kan saya sudah memberikan PR setiap hari. Anak yang kurang, anak yang tidak mampu untuk mengerjakan matematikanya itu saya beri PR, tugas. Mm-mm. Kamu terus selain dari memberikan tugas itu saya selalu ngomong ke dianya itu, kamu tuh kalau di rumah jangan main HP terus. Mm-mm. Kamu belajar progapet, belajar perkalian bersusun. Dia bilangnya, iya Bu, kayak gitu. Tapi kenyataannya itu masih tetap Oh, sama aja. gitu. Walaupun udah saya beri Mm-mm. tugas, malahan kalau kelas 6 itu suka dikasih Oke, tambahan, oke, kayak oke, gitu Bu. oke. Tapi apa mungkin kesalahan saya juga ya Bu ya, yang eh, terlalu acuhkan. Jadi saya Mm, mempercayakan diri, ya udah kamu kan udah gede, mm, sok mm. sama kamu sendiri, kamu belajar di rumah kayak gitu Oke. kan. Sok sama kamu ya belajar Mm-mm. kayak gitu. Karena kalau misalkan kelas 6 pikiran saya ya Bu ya, kelas 6 masa harus saya tuntun kayak anak kelas 1, terus anaknya nggak dewasa-dewasa dong. Mungkin Oke. ada Mm-mm. gitu-gitu Bu. Iya. Lalu kira-kira nih situasi pembelajaran matematika seperti apa sih sebenarnya yang pengen banget Bu Neng istilahnya inginkan Yang gitu? pasti ya pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak membuat Mm-mm. tertekan Mm-mm. anak, gini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Menggunakan yang menyenangkan itu yang biasanya menggunakan game-game kayak kartu-kartu, Mm-mm. Mm-mm. kayak apa sih, have fun. Mm-mm.
Oh iya, 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 iya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan, bisa terwujud? Saya harus mengaplikasikannya itu biar pembelajarannya bisa lebih menyenangkan dan tidak menenangkan. Kalau misalkan matematika, padahal sebenarnya itu saya itu masuk kelas tuh perasaan nggak pernah menegangkan deh. Saya selalu Mm-mm, mm-mm, tersenyum masuk ke mm-mm, kelas, mm-mm, nggak pernah, ayo mm-mm, sekarang matematika. mm-mm, Matematika mm-mm. pelajaran yang sangat menakutkan itu, padahal saya kalau dari ekspresi gitu ya, saya tidak Mm-mm. kan termasuk guru yang menurut anak itu menakutkan gitu. Tapi aneh Oke, sayangnya oke, gitu. Mm-mm. oke, oke. Jadi dari pribadi Ibu sendiri sudah menyenangkan ya, istilahnya Nah, tidak membuat takut anak kan. Nah, kira-kira ada nggak ide atau gagasan eh, untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan selain tadi yang sudah disebutkan Ibu, bahwa ketika Ibu hadir di kelas itu tidak membuat anak takut. ya mungkin idenya itu saya mencoba untuk berkolaborasi dengan wali murid. Jadi dengan orang Mm-mm. tuanya itu saya mencoba membicarakan bahwa anak ini tidak mampu untuk menyelesaikan perkalian ataupun progapet. Mohon bantuannya Ibu untuk Mm-mm. membimbing Mm-mm. anaknya untuk Mm-mm. bisa menyelesaikan permasalahan ini seperti itu. Jadi adanya kolaborasi Mm-mm. antara dengan saya dengan orang tua siswa seperti itu. Oke, jadi akan berkolaborasi ya Bu ya. Ya. Selain itu, kira-kira apa lagi ya Bu ya yang bisa dilakukan? Selain berkolaborasi, mungkin saya juga harus lebih fokus ke anak. Jangan sampai saya tidak Mm-mm. fokus ke anak. Kan saya kelas 6. Mm-mm. Jadi Ya, ya harus banyak fokus, jangan terlalu banyak kerjaan sampingan. Ya, mungkin itu maksud kerjaan oke, sampingan itu oke. kan yang namanya guru SD, semua administrasi itu Mm-mm. dipegang sama guru kelas seperti itu ya. Iya, iya betul. Jadi mungkin seperti itu. Saya harus lebih Oke, oke. fokus lagi ke anak. Seperti itu, Ibu. Oh, oke, jadi apa nih yang nantinya bisa memastikan kolaborasi dengan orang tua itu menjadi berhasil dalam rangka meningkatkan pembelajaran matematika yang menyenangkan di kelas. Hmm, yang berkolaborasi yang pasti saya itu harus melakukan kolaborasi itu dengan cara setelah berkolaborasi, Bu ya, saya Mm-mm, mengecek mm-mm, kepada anaknya itu setiap mm-mm, harinya apakah iya mm-mm, mm-mm, apa yang mm-mm. dikolaborasikan itu, apa yang saya bicarakan dengan orang tuanya itu, orang tuanya merealisasikan atau tidak. Jadi saya mencek kembali siswa tersebut apakah ada perubahan atau tidak, seperti Mm-mm. itu. Oke, baik Bu Neng. Kita sudah lakukan persiapan nih terkait setelah ini selesai kapan muncul ide-ide tuh tadi ada misalnya kehadiran Bu Neng yang apa secara hadir di kelas menyenangkan, kemudian Bu Neng juga akan berkolaborasi dengan orang tua dan akan mewujudkan dengan mengecek anak ketika belajar matematika di rumah, nggih. Kira-kira di sesi ini, nanti setelah sesi ini, apa yang akan segera dilakukan ini, Bu? Yang akan segera saya lakukan adalah yang pertama, saya itu Mm-mm. harus lebih fokus lagi ke anak, harus lebih Mm-mm. perhatian lagi ke anak, jangan sampai saya mengabaikan tanggung jawab saya bahwa saya itu sebagai seorang pendidik. Itu langkah pertama. Yang kedua, setelah saya melihat siswa yang kurang mampu dalam menghitung progapet sama pembagian, saya itu mulai melangkah eh, berkolaborasi dengan orang tua, dan setelah berkolaborasi itu adanya pengecekan apakah ada perubahan atau tidak. Mungkin ya, langkah yang akan saya lakukan itu dua hal itu, Ibu, terlebih dahulu. Iya, oke.
Kira-kira kapan itu akan dimulainya? Kapan akan dimulainya? Sesegera Waktunya mungkin, Bu. sesegera Iya, mungkin. Oke, karena kelas 6 itu udah waktunya mepet sekali gitu, Bu. betul sekali. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu? Yang akan membantu yang pasti dukungan dari kepala sekolah. Saya ngobrol ke Mm-mm. kepala sekolah dulu, Ibu, apa maksudnya ngobrol sama kepala, kan kepala itu selalu memberikan tanggung jawabnya itu kepada saya. Mungkin saya ngobrol dulu memberikan pengertian. Ibu jangan dulu nyuruh-nyuruh saya, suruhlah guru-guru yang lain karena saya mau lebih fokus lagi di kelas 6. Seperti itu, Oke, Ibu. oh begitu, Iya. baik. Baik, Bu Neng. Jadi dari percakapan kita ini, Bu Neng bisa nggak mengambil kesimpulan bagaimana bisa menciptakan pembelajaran matematika yang lebih menarik perhatian siswa? Ya Bu, alhamdulillah setelah apa yang dibicarakan tadi, yang awalnya saya itu beban banget, berat banget. Apa sih yang harus saya pikirkan? Mungkin apakah udah anak itu kemampuannya seperti itu, tapi tanpa berusaha, saya cuman hanya udah berdiam diri, nggak ada apa-apa. Setelah saya ngobrol sama ibu, ternyata saya Mm-mm. menemukan solusinya dari anak yang Oke, tidak bisa baik. menghitung perkalian sama Porogapet. Alhamdulillah saya menemukan solusi yang pertama yaitu saya itu lebih fokus kepada anak dan saya itu akan ngobrol dengan kepala sekolah karena saya ingin lebih fokus jadi jangan terlalu membebankan pekerjaan atau administrasi kepala sekolah itu kepada saya seperti itu langkah Mm-mm. pertama berarti langkah pertama itu harus lebih fokus dan langkah kedua itu saya itu berkolaborasi dengan dengan wali murid itu untuk memberikan perhatian juga apa sih orang tuanya kepada anak selanjutnya saya melakukan pengecekan kepada si orang tua atau ngobrol-ngobrol bersama Ibu Sri. Baik, Bu Neng, good job ya. Semoga sukses dan sehat selalu. Ini saya semakin penasaran nih. Insya Allah nanti berpertemuan yang akan datang ya. Nanti saya ingin melihat perkembangannya seperti apa, luar biasa. Mohon maaf karena ini saya ada kegiatan, jadi kegiatan coachingnya hari ini saya cukupkan. Oh iya, Ibu terima kasih atas masukannya ya, Bu. Sama-sama Bu Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik, Pak. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu Sri? Iya, alhamdulillah sudah. Tadi saya sudah banyak ngobrol dengan Bu Eneng terkait permasalahan pembelajaran matematika, Pak, yang mungkin kurang menyenangkan buat anak-anak seperti itu. Oke, iya. Jadi melakukan coachingnya udah bagus sekali. Sekarang saya mau tanya ke Bu Sri. Menurut Iya. Sri, itu kelebihan dari coaching tadi yang dilakukan Bu Sri itu apa? Atau sudah mencapai apa menurut Bu Sri sendiri? Baik, Pak. Dari kegiatan coaching yang tadi saya lakukan itu, saya merasa bahwa kemampuan bertanya saya kepada Bu Eneng selaku coach itu sudah meningkat lebih baik, Pak. Jadi memang sudah mengalir. Saya tidak perlu merasa bingung lagi. Tidak, mungkin saya merasa enjoy, saya menikmati. Saya melakukan percakapan dengan Bu Eneng dengan baik karena juga dari Bu Neng sendiri alhamdulillah dari pertanyaan yang saya ajukan terbuka ya. Jadi saya merasa kemudian oh ini mungkin saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru terkait dengan masalahan yang dihadapi oleh Bu Neng. Oke, berarti sudah ada peningkatan gitu, Bu?
dalam kemampuan membuat pertanyaan. Kalau saya, Yang kedua, menurut Ibu sendiri, iya kalau merasa yang begitu. masih perlu Oke. ditingkatkan itu apa, Bu? Mungkin saya perlu menggali lebih jauh dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Neng tadi mungkin lebih lega rasanya ya menceritakan apa yang dipermasalahkan dan kemudian mungkin saya harus bisa membalikan apa ya umpan balik mungkin ya Pak ya. Jadi eh, dari rangkaian cerita di Bu Neng tadi mungkin itu Pak. Iya, bagus sekali yang disampaikan sama Bu Sri. Apakah boleh saya memberi masukan untuk Bu Sri? Boleh Pak, monggo nggih. Jadi begini Bu Sri, tadi secara keseluruhan eh, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Sri terkait dengan kemampuan menanyakan pertanyaan yang berbobot itu sudah bagus, juga sudah tercapai. Hal itu dibuktikan dengan Ibu mengambil kata kunci dari si kunci, kemudian Ibu membuat pertanyaannya berdasarkan kata kunci. Nah, kemudian juga itu dibuktikan juga dengan Ibu menyampaikan pertanyaannya itu yang betul-betul komunikatif. Hal itu dibuktikan dengan si Kuci itu bisa merespon dengan baik, menjelaskan dengan baik apa yang ditanyakan oleh Ibu, oleh si Kuci. Kemudian juga Ibu punya kelebihan, yaitu kemampuan mendengarkannya Ibu itu sangat sangat bagus sekali, terlihat sekali kemapanannya dalam mendengarkan si Kuci, keluhan si Kuci, Ibu itu punya kemampuan itu. Kemudian hadir aktifnya juga ada dan sangat menonjol, kemudian bersifat terbuka dengan informasi-informasi dari si Kuci. Namun ada yang perlu ditingkatkan menurut saya, yaitu kemampuan untuk memberi apresiasi, yaitu apresiasi kepada Oh si iya. si Kuci. Bagaimana apa yang dilakukan si Kuci itu diapresiasi dengan Mm-mm, memberi mm-mm. pujian hebat, kemudian memberi alasan dalam Oke. memberi apresiasi. Terus namun itu sudah sangat diminimalisir sekali oleh Ibu Sri, dengan beberapa kali sempat muncul juga, terutama di saat kesimpulan apresiasi itu sudah mulai nampaknya di awal-awal tahap awal-awal itu apresiasi masih minim, kemudian sudah dimunculkan di kesimpulan. Nah, harapannya dari saya sebagai supervisor jenengan itu tingkatkan lagi di bagian apresiasi hingga dari awal sampai akhir itu muncul beserta dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Itu saja, Bu. Pak, terima kasih. Oke. Kelihatannya waktunya udah selesai. Iya, saya mohon diri. Kita akhiri bersama ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih. Oke.